Oke, selamat datang di channel Wadiw Santai sini. Selamat Ya. Hari ini kita kedatangan tamu, ya, seorang akademisi, ya, bisa dibilang akademisi, juga sekaligus spiritualis, ya, rohaniawan maksudnya, ya, bukan dukun ya. Spiritual di sini rohaniawan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti saya berikan kesempatan untuk ini namanya Pak Dani, Nicholas Dani ya. Nanti saya berikan kesempatan untuk saudara Dani nanti untuk bertanya semua yang berhubungan dengan keris ya, karena sama ini orang-orang masyarakat di luar itu hanya pandangannya hanya tahunya itu keris itu adalah benda klenik ya, benda dukun yang ada hubungannya dengan dukun ya, kan biasanya di film-film, di TV sinetron itu dukun selalu bawa keris. Nah, kita akan mulai perbincangan kita santai saja ya. Oke, Pak Dani silakan kalau mau tanya. Iya, jadi keris bagi saya itu hal yang langka karena kan kita kan kaum muda jarang sekali melihat sebuah keris. Tapi pengalaman dulu melihat mbah kalau bakar keris itu saya akhirnya bertanya-tanya apa yang menjadi tujuan dari membakar itu. Makanya ini pakarnya juga sebelah saya itu Pak. Iya. Maksudnya membakar di sini itu apa? Oh, wajar. Membakar keris ya, saya. Membakar keris. Ya itu bagaimana saya harus bertanya. Ya. Pertama itu tentang apa itu keris? Keris ya. Keris itu sebetulnya singkatan. Ya. Karena orang Jawa pada khususnya itu suka menyingkat suatu hal. Keris itu sebetulnya singkatan ungkere waris. Ungkere waris itu artinya waris itu warisan ya, yang ditinggalkan oleh moyang nenek moyang kita terus diwariskan ke generasi berikutnya. Atau kita umumnya kita kenal nama istilah pusaka. Pusaka itu waris ya, sama dengan waris, warisan. Nah, keris itu dibuat ya oleh pemesan seseorang itu memiliki tujuan tertentu. Misalnya kalau seorang raja yang baru diangkat menjadi raja, dia itu kan kadang tidak pede ya, seorang raja itu dia nggak pede karena kan raja itu kan anaknya raja ya, anak raja itu otomatis dia langsung jadi raja. Nah, kadang itu nggak semua anak raja itu siap menerima beban itu. Nah, supaya dia mendapatkan dukungan moral ya, dukungan spiritual, maka diberilah keris. Nah, di mana di dalam keris itu si empu itu ketika dia menggembleng sebilah keris itu dia sambil mendoakan si pemesannya atau raja tadi. Jadi di dalam keris itu setiap gemblengannya itu si empu memberikan doa. Doa itu ketika diucapkan masuk ke dalam besi itu ya, terus menerus sampai berlipat-lipat, dipukul dilipat terus kan. Nah, dan konon katanya doa itu masuk ke dalam bilah. Sekaligus tidak hanya doa, tapi doa sang empu itu tadi tidak hanya dimantrakan, diucapkan ketika membuat keris, tapi juga doa itu diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol di dalam keris. Nah, ketika sang pemesan tadi membawa keris itu, dia tuh merasa ada sugesti bahwa dia itu disertai doa. Ketika dia membawa keris berarti dia disertai oleh doanya si empu. Jadi dia merasa ada dorongan, ada semangat lah, karena ada keris yang berisi doa-doa tadi itu. Ya, berarti keris itu merupakan warisan yang akhirnya diwariskan kepada orang itu, dan akhirnya orang itu mempunyai suatu kebanggaan atau kepercayaan diri dalam dirinya. Apa benar seperti itu? Betul ya. Jadi yang pertama keris didapat ketika memesan ya. Yang kedua, apabila pesan-pesan di dalam keris dan doa-doa di keris tadi itu masih relevan dengan generasi berikutnya, maka keris tadi itu diberikan ke generasi berikutnya karena masih relevan ya. Nah, akhirnya keris itu menjadi turun-temurun ya, menjadi pengingat pemilik pertamanya dan juga menjadi
pesan-pesan dari nenek moyang, dari pemesan yang pertama tadi ke generasi berikutnya, ya. Iya. Atau penerima warisan keris tadi itu juga bisa, kalau mau pesan bikin keris lagi juga bisa, sesuai dengan kebutuhannya, doa-doa yang diperlukan bagi dia apa. Oh gitu. Iya, berarti kita bisa pesan keris ini. Saya ya, ini contoh. Iya, ini kerisnya teman-teman. Dan ini ternyata mempunyai macam-macam penjelasan dari keris ini. Ya, kita tanya saja. Mungkin Pak Fajar bisa menjelaskan macam dari bentuk-bentuk ini merupakan lambang apa? Oke. Jadi keris itu tidak bisa disebut keris kalau tidak ada bilah dan warangka. Ya. Jadi keris itu kan terdiri dari dua benda, bilah dan warangka. Nah, kalau hanya bilah saja nggak bisa disebut keris. Kok bilah apa warangka? Ini bilahnya, bilah saja juga nggak bisa disebut keris. Ya. Jadi harus ada dua benda ini masuk ke dalam sini, ini baru disebut keris. Ya. Maka ada istilah apa itu curigo manjing warongko. Curigo itu keris, warongko itu warangkanya ini. Nah, dan apa tuh namanya, dua benda ini adalah wujud manusia Jawa yang sejati. Ya, manusia Jawa yang sejati itu tidak jauh dari apa tuh kata apa paribasa, bukan paribasa, pesan zaman dahulu yang namanya itu ini apa mas lupa itu loh, yang manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula lan Gusti itu adalah kesatuan manusia dengan Tuhan. Tidak dipisahkan. Ya, bisa dipisahkan. Jadi manusia Jawa yang sejati itu adalah bersatunya antara manusia dan Tuhannya. Seperti keris ini. Sama. Keris ini mewakili Tuhan. Warangka itu manusianya. Jadi manusia dan Tuhan itu harus saling melengkapi. Tidak boleh meninggalkan. Manusia tidak bisa meninggalkan Tuhan dan sebaliknya manusia. Berarti ya, ada kesatuan ya. Dalam diri manusia itu selalu akan membutuhkan Tuhan. Harus selalu membutuhkan Tuhan, ya. Terus bentar. Iya, ini. Apalagi simbol ya tadi ya. Iya, simbolnya. Simbol. Iya. Kalau melihat keris ini, kira-kira ujungnya yang mana? Ujungnya ini. Ini. Ujung itu kan selalu di atas. Iya. Harusnya di sini. Ya. Tapi ketika kita menarik keris, ujungnya jadi di mana? Di sini. Jadi yang ini. Iya. Ya kan? Aneh. Tapi kalau ketika dimasukkan lagi, ujungnya menjadi yang ini. Ya, ujungnya kan selalu di atas. Iya. Nah, berarti keris itu tidak punya pangkal dan tidak punya ujung. Nah, itu sudah menggambarkan Tuhan itu sendiri, ya. Sudah menggambarkan Tuhan. Nah, dari situ saja kita sudah tahu, dengan melihat keris ini kita diingatkan kepada Tuhan. Ya. Terus apa lagi? Ini keris mengapa kok identik dengan magis, halnya magis, sehingga banyak kaum muda itu akhirnya takut, tidak mau berurusan dengan keris. Itu bagaimana? Mengapa kok dikatakan magis? Oh gitu. Terus itu. Jadi maklum ya, harap dimaklumi karena sinetron ya, film-film itu ya, itu selalu membawa keris itu dalam konteks yang klenik gitu, ya kan? Dukun selalu membawa keris. Akhirnya lama-lama keris itu menjadi identik dengan dukun, ya kan? Seperti itu. Padahal kalau dari sejarahnya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa keris ini dibuat oleh empu bersamaan dengan empu itu menempa dia dengan mengucapkan doa, mengucapkan mantra-mantra. Ada keris yang namanya Om Yang Jimbe. Nah, itu empunya itu ketika membuat keris itu dia sambil ngomong Om yang gitu. Jadi akhirnya disebut keris Om Yang Jimbe. Ya. Sehingga akhirnya magis itu tadi. Di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Ada kekuatannya bisa jadi. Karena ketika doa tadi, ya kan?
ketika seseorang berdoa, kita berdoa saja di sebuah botol air gitu, itu menurut penelitian di Jepang itu kristal-kristal airnya kan juga berubah kan. Dia akan berubah menjadi kristalnya itu semakin bagus gitu. Tapi ketika kita ngomong ke air itu dengan kata-kata yang buruk ya, bodoh, jelek, penyakit, maka air yang kita yang kita berikan perkataan itu, air itu juga akan menjadi tidak baik. Itu sama seperti dengan keris ini. Jadi ketika empu itu berdoa ya, setiap doanya itu tadi masuk ke dalam lipatan-lipatan keris itu, ya, masuk ke dalamnya. Secara tidak langsung itu pasti membawa sugesti. Gitu, istilahnya. Berarti keris itu sebenarnya bukan hal yang jelek, yang jahat, tetapi tidak, ya. Keris itu memang urusannya juga dengan Tuhan. Apa benar sebetulnya gitu? Keris itu dekat sekali dengan kerohanian seseorang, ke spiritualitas. Ya. Karena empu sendiri itu juga bukan orang sembarangan ya. Empu adalah seorang yang kalau zaman sekarang itu gelar empu itu sama dengan profesor gitu, seperti itu. Tapi kalau sekarang kan gelar profesor kan hanya dimiliki oleh orang yang bergerak di bidang yang duniawi ya. Tapi pada waktu itu gelar empu itu sudah sangat tinggi. Dia menguasai semua segala hal, tidak hanya yang bersifat dunia tapi juga yang bersifat rohani. Wah, luar biasa ya. Berarti keris ini sebenarnya bisa dimiliki oleh kaum muda dan jangan takut untuk merasa jahat. Keris ini nanti tidak usah takut seperti itu. Oh, luar biasa.